Semuanya, selamat datang di video dari channel YouTuber Yoyo yang lain. Kali ini aku akan membagikan tutorial bagaimana cara bermain Among Us, game yang lagi ngetrend di Twitter sih. Aku lihat kayak rame banget, dan aku tahunya itu kayak dari no content loh, kayak akun komedi, kayak meme gitu, kayak akun struggle. Oke, langsung aja. Nah, kalau kalian ingin tahu bagaimana cara bermain Among Us, cara bermain game ini, kalian tinggal buka gamenya, of course. Lalu kalian klik how to play. Among Us is a game of teamwork and betrayal. Players are either crewmates or an imposter. Jadi game ini adalah game yang mengandalkan kerja tim dan pengkhianatan. Pengkhianatan di sini maksudnya kayak gini. Jadi dari semua players, semua pemain ini ada yang baik, ada yang jahat. Yang baik ini namanya crewmate, dan yang jahat ini namanya impostor. Jadi di dalam satu tim ini either crewmates or an impostor. Jadi ada yang baik dan ada yang jahat. Play with 4 to 10 players online or via local Wi-Fi. Jadi kalian bisa bermain game ini minimal 4 orang sampai 10 orang online atau offline. Offline-nya via lokal Wi-Fi. Jadi kayak main ini loh, kalau nggak salah aku lupa inget, yang Minecraft. Terus kita bikin room di Minecraft, bikin apa sih namanya tuh, seed atau apa ya, aku lupa lagi. Nah udah gitu kita nyalain Wi-Fi. Nah nanti ada orang yang nge-hotspot ke kita gitu. Nah nanti orang-orang tersebut masuk ke dalam map kita atau seed kita atau world kita, aku lupa lagi pokoknya. Nah di sini ini tentang controls, jadi bagaimana kita menggerakkan karakter kita. Ada 2 tipe, yaitu joystick dan touch. Nah kalau joystick ini kayak nanti ada arena yang bulat ini. Nah kita menggerakkannya hanya di sekitar yang bulat ini. Kalau misalnya touch itu bisa kita menggerakkan bebas kemanapun gitu. Aku lebih seneng pakai yang joystick karena kalau pakai yang touch itu kadang kemana-mana gitu geraknya, terus kadang nggak gerak, jadi diem aja gitu. Okay, when hosting the game, you have control over how the game play. Jadi ketika kita hosting atau kita menjadi host gitu dalam sebuah game, kita itu bisa mengkontrol, kita bisa mengatur apa-apa yang ada di game tersebut. Setting itu mau kayak gimana? Mungkin hosting itu gimana ya? Kita bikin room kayak sekolah online tuh, kita kayak host room Zoom misalnya. Oke, aku akan tunjukin. Coba kesini. Nah, create game. Nah ini pengaturannya itu terserah kita. Kalau kita yang jadi hostnya, kita yang buat roomnya. Ini ada 3 map, 3 peta. Dan aku lebih sering main di Descale dan Polus. Bahkan di Mirah HQ itu aku belum pernah main. Gak tahu, aku gak mau main di situ. I don't know, just no reason. Nah di sini kita bisa mengatur mapnya yang mau yang mana. Terus imposternya 1 sampai 3, maksimal itu 3 dan minimal itu 1. Chat. Tentang chat kita mau pakai bahasa apa gitu kan. Di sini gak ada Indonesia atau Melayu. Kita pakai Inggris. Ya karena ya, semua orang bisa paham bahasa Inggris itu. Nah, playernya maksimal 10, bisa 9 orang. Kadang ada loh yang 7 orang gitu. Pokoknya minimal 4 dan sampai 10 orang gitu. Oke. Kembali lagi ke how to play. Firstly, determine who you want to play with. If you want to play with friends online, set to private and share the room code. If you want Play with others from all around the world, set to public. Jadi kalian juga bisa terserah gitu, mau milih main sama siapa. Kalau misalnya pengen main sama teman-teman kalian gitu, teman-teman bisa yang mabar bareng-bareng di depan kalian pada lesehan, atau misalnya janjian di WhatsApp gitu, kuy mabar Among Us gitu. Kalian bisa pakai private, nanti ada kodenya, kode tertentu, dan yang tahunya hanya kamu sebagai host dan orang lain yang diberitahu sama kamu gitu kodenya, atau orang-orang yang random gitu dari seluruh penjuru dunia. Asik, seluruh penjuru dunia. Kalian harus set itu ke public ya. Kalau misalnya private gak akan masuk gitu yang dari seluruh penjuru dunia. Nah kalau kalian mau sama teman-teman deket kalian gitu yang udah janjian kuy mabar, kalau yang kenal pokoknya saling kenal, pakai private. Kalau misalnya pengen sama orang lain, tinggal klik public. Terusnya, want to play with more tasks? How about faster walk speed? More imposter. As host, you can change this setting. Be sure to confirm the change with your fellow player. Jadi setelah yang aku sebutkan tadi, kalian tuh bisa customize
aturan setting game kalian itu. If someone is being rude or scamming, host can temporarily kick players as a warning or ban players from their specific online. Jadi kamu sebagai host bisa nih nge-kick kalau ada tim atau satu orang yang ngeganggu gitu. Players have access to a personal map to help them navigate the ship. Jadi ceritanya kita ini ada di dalam sebuah pesawat ruang angkasa. Nanti ada petanya biasanya di ruang admin. Nah, semua orang itu bisa akses gitu. Bukan di ruang admin sih. Iya, di ruang admin juga bisa, tapi kalau misalnya mau cepet, kalian bisa klik yang ada di kanan atas ini. Kita lihat dari posisi crewmate atau orang-orang yang innocent, yang baik. Jadi kita harus memenuhi tugas kelompok atau menemukan impostor. Jadi kita kalau mau menang harus menyelesaikan semua tugas atau menemukan impostor. Kan impostor agak sulit gitu ya. Agak sulit siapa yang jadi impostor, apalagi kalau impostornya pro gitu. Kalian harus pertama, tadi sudah disebutkan bahwa kita harus menyelesaikan tugas kelompok. Yang kedua yaitu kita bereaksi. Kita memberikan respon tentang sabotase yang dilakukan oleh impositor. Nanti impositor akan mensabotase, itu juga bisa bikin kita kalah sebagai crewmate, dan kita harus cepat-cepat memperbaikinya gitu. Lalu kalau emergency, jadi nanti di tengah-tengah peta itu biasanya ada tombol emergency, dan itu bisa digunakan untuk emergency meeting. Ketika kalian mengetahui ada sesuatu yang mencurigakan atau mengetahui siapa impositornya. Lalu report dead bodies. Jadi ketika ada yang mati gitu, biasanya ada kayak kita ngelewat kok ada tinggal tulang gitu. Nah, langsung aja report supaya cepat gitu. Biasanya pas report langsung ke emergency meeting. Bukan emergency meeting sih, emergency discuss lah. Aku lupa itu pokoknya. Yang terakhir itu cek admin map. Nah, yang tadi yang peta kan bisa cek di admin atau di ini yang tadi. Nah, tombol yang ada di kanan atas. Atau security for suspicious activity. Jadi security-nya ada kayak CCTV-nya gitu. Nah, kita lihat sebagai impositor. Jadi kita nih impositornya gitu. Nah, jadi kerjanya itu membunuh crewmate. Oke, yang pertama tipsnya itu blend in with the crew. Jadi seolah-olah kita ini innocent gitu, padahal mah kita juga ngebunuh biar gak dicurigain. Soalnya kalau dicurigain bisa-bisa mereka langsung bikin emergency meeting atau emergency discuss gitu. Nanti bisa-bisa nyalahin kita dan kita cepet keluar dan kalah. Teknik stroke fence. Jadi biasanya di sudut-sudut kapal atau di sudut-sudut map, sudut-sudut peta itu ada kayak vent. Nah, kita bisa sembunyi di situ. Itu yang bisa sembunyi di situ itu cuma impostor. Pretend to run task. Jadi kita berpura-pura untuk menyelesaikan tugas, tapi sebenarnya impostor itu nggak bisa melaksanakan tugas. Yang ada kita harus membunuh orang-orang dan mensabotase si map tersebut. Cara yang paling gampang ngebunuh itu di electrical. Nanti kalian kalau main pasti tahu karena electrical itu electrical itu tempatnya cukup tersembunyi gitu. Itu untuk map the scale, sabotage the ship and confuse the crew. Nah, kita sabotase gitu. Sabotase juga bisa memenangkan kita gitu. Cara untuk memenangkan kita itu sabotase. Kita nggak perlu ngebunuh kalau misalnya kita menang di sabotase. Soalnya aku sering kayak gitu. Kalau jadi impositor, kalau misalnya gak memungkinkan untuk membunuh, ya udah kita sabotase aja kapalnya. Yang kelima, close door and trap victims. Nah, jadi kita bisa nih menutup pintu dan menjebak si korban. Yang terakhir, kill off the crew between cooldowns. Jadi yang tugas-tugas si impostor ini pokoknya yang paling kelihatan adalah yang paling gampang adalah membunuh dan mensabotase kapal. While playing in person, not only is allowed to keep the game fair between the crew and the imposter. Jadi selama kita menjadi si orang ini nih yang masih hidup, bukan yang ini nih, yang bukan yang kayak yang Oren ini udah jadi arwah. Jadi gak ada kayak room chat gitu, soalnya biar tambah seru dan itu juga bisa kayak adil gitu antara si impostor dan kru untuk bermain dengan secara suportif gitu. Jadi benar-benar kita menggunakan naluri dan kecekatan kita gitu. If a player is killed by the impostor, they cannot talk until the game ends. Kalau mati sama impostor atau kalau keluar sih emang udah nggak bisa main game lagi sih. Kalau kebunuh sama impostor, kita
kita bisa ada room chat kalau misalnya di emergency discuss, tapi nggak kelihatan sama orang yang masih hidup. Nah, jadi setelah dibunuh akan menjadi arwah atau hantu. Di sini ghost still run their assigned task. Jadi meskipun udah jadi hantu, kita sebagai crewmate bisa memenangkan kalau kita menyelesaikan tugas. Jadi kita bisa menyelesaikan tugas kan bisa memenangkan game ini. When someone reports a dead body or calls or emergency meeting, bla 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 bla. Jadi ketika seseorang kayak mereport mayat atau memanggil atau pencet emergency meeting, jadi crewmate atau kita orang-orang yang baik, asik kita orang-orang yang baik, padahal nggak selalu jadi crewmate, ada kalanya kita menjadi imposter. Jadi kita mengemukakan di room chat. Biasanya room chat ini sudah yang sesuai tadi aku katakan, room chat ini bisa muncul ketika ada emergency discuss gitu. Jadi di dalam chat tersebut semua player yang masih hidup, yang udah mati juga bisa sih, tapi si chatnya itu nggak bisa kelihatan sama orang-orang yang masih hidup. Tapi kalau misalnya sama orang mati itu saling bisa kelihatan gitu, saling bisa membalas. Di dalam room chat itu semuanya bisa mengukuhkan pendapat mereka gitu. Bahkan ada yang fitnah juga, misalnya impostor berlaga inosen terus fitnah yang lain gitu kan, itu bisa. After discussion, vote for who you think the imposter. Jadi nanti ada vote dan kira-kira siapa impostornya, kira-kira siapa yang mencurigakan dari gelagatnya di game, di map, atau saat discuss gitu. Nah, siapapun yang mendapatkan vote terbanyak akan ketendang, akan keluar dari game dan mati. Kalau misalnya bukan impostor ya rugi, soalnya kita kehilangan mate kita, teman kita gitu, yang nantinya akan mengungkap siapa impostornya. Tapi kalau misalnya yang ke-eject itu benar-benar impostor, kita yang menang. Nah, kalau misalnya kita juga tahu nih siapa nih impostornya, gue takut ngefitnah, nantinya yang ketendang temen gue lagi, crewmates lagi, ya udah skip aja gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau praktek, mau latihan, itu bisa di replay mode. Oke, untuk kayak ngelatih letak kalian gitu, untuk melatih kemampuan spasial kalian mengenai ruang gitu kan. Misalnya di sini made by, di sini upper engine aku udah rada hatam. Di sini reaktor, ada tulisannya tuh kan di lantai. Di sini security. Nah, gimana sih cara mengetahui tugas-tugasnya? Itu di pojok kiri atas ada text bar. Di sini electrical tuh kan. Di sini lagi storage lagi. Ya, pokoknya begitu. Oke, selamat bermain semuanya. Nah, yang aku suka dari game ini dan mungkin kenapa banyak orang yang main, karena gak perlu login, gak perlu bikin akun, gak perlu ada aturan-aturan yang kayak apa sih. Bahkan kita bisa menggunakan nama kita ini jadi siapa aja. Berapa kali kalian mau